Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5110, 5111, 5112. Jadi semuanya sudah kau rencanakan. Dev tersenyum pahit, menatap pemimpin pavilion Tianyuan. Tentu saja, jika aku tidak merencanakannya matang-matang, mana mungkin aku datang mencarimu tanpa persiapan. Jawab pemimpin itu sambil tertawa ringan. Namun Dev tiba-tiba menatapnya tajam, mata bersinar penuh determinasi. Tapi dari semua perhitunganmu, ada satu hal yang kau lewatkan. Oh, hal apa yang kuabaikan? Tanya pemimpin Tianyuan dengan dahi mengernyit. Kau lupa mempertimbangkan kemungkinan bahwa aku akan meledakkan diriku sendiri. Begitu kata-kata itu terucap, aura dalam tubuh Dev mulai melonjak gila-gilaan, tubuhnya mengembang seperti balon siap meledak. Dev, jangan gegabah, seru Huo Jingjing dan Mo Qingyun panik, segera mencoba menghentikannya. Bahkan Huo Zhao pun terkejut luar biasa, tak memahami mengapa Dev bisa-bisanya langsung memilih opsi bunuh diri sebelum bertarung. Pemimpin Tianyuan juga sempat terguncang, tak menyangka Dev ternyata seberani itu. Jika aku meledakkan diriku, menurutmu kau bisa selamat? Tanya Dev dingin. Bahkan Huo Jingjing dan Mo Qingyun pun mulai mengerahkan energi internal mereka. Jika Dev benar-benar memilih jalan itu, mereka pun tidak akan bertahan hidup. Melihat semua ini, pemimpin Tianyuan mulai kebingungan, dia jelas tidak siap menghadapi ledakan beruntun dari 3 kultivator sekaligus. Tenang, jangan gegabah. Aku sebenarnya juga tidak benar-benar berniat membunuhmu, ucapnya, mencoba meredam ketegangan. Yang kau inginkan adalah 2 peti mati kuno dari reruntuhan itu, bukan? Tanya Dev langsung ke pokok persoalan. Pemimpin Tianyuan mengangguk, benar. Asal kau menyerahkan 2 peti mati dari peninggalan kuno itu kepadaku, aku akan segera pergi. Adapun masalah kematian Tianqi dan Penatua Tong, kuanggap selesai. Lagi pula, pavilion Tianyuan tidak kekurangan jagoan atau penatua. Mendengar itu, Dev akhirnya menarik kembali auranya dan berkata, kalau kau bilang dari awal, semua ini tidak perlu terjadi. Tanpa ragu, ia langsung memanggil keluar 2 peti mati besar dan menaruhnya di hadapan pemimpin Tianyuan. Melihat peti mati yang dikelilingi ukiran rune kuno itu, mata pemimpin Tianyuan langsung berbinar. Namun, karena Dev menyerahkan peti mati itu terlalu mudah, ia mulai curiga. Aku tidak pernah membuka 2 peti ini, dan memang tidak bisa membukanya. Di tanganku, mereka tidak berguna. Menukar 2 benda tak berguna dengan hidupku sendiri, aku rasa ini transaksi yang adil, jelas Dev untuk meredakan kecurigaan lawannya. Pemimpin Tianyuan pun tersenyum tipis dan menerima kedua peti itu ke dalam lengan bajunya, lalu berkata, mulai sekarang, tidak ada lagi urusan di antara kita. Setelah mengucapkan itu, ia melambaikan tangan, dan bersama pasukan hitamnya, menghilang dari Aula 8. Begitu lawan pergi, Dev langsung menghembuskan napas lega panjang, tapi tubuhnya limbung dan hampir ambruk karena kelelahan. Ia tahu tubuhnya sudah berada di batas kemampuan dan tak bisa menunda pemulihan lebih lama lagi. Lindungi aku akan masuk ke dalam menara untuk memulihkan diri, ucapnya singkat sebelum langsung masuk ke menara tempat peristirahatan. Sementara itu, di puncak pavilion Tianyuan yang selalu diselimuti kabut, bangunan-bangunan kuno berdiri mengikuti lekuk pegunungan, memancarkan aura kuno dan agung. Ketika pemimpin Tianyuan kembali dengan puluhan kultivator berjubah hitam, para murid inti pavilion sudah menunggu dalam formasi rapi di depan gerbang utama. Namun kali ini, sang pemimpin tak menunjukkan wibawa biasa, melainkan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Dalam lengan bajunya, 2 peti mati berselimut rune kuno seolah menyimpan rahasia yang cukup untuk mengubah peta kekuasaan di surga kedua. Pemimpin, Anda telah kembali. Seorang penatua berambut putih menyambut dan pandangannya langsung terarah pada 2 peti itu. Tianqi dan Penatua Tong. Soal itu, kita bicarakan nanti. Pemimpin Tianyuan mengangkat tangan, nada suaranya mengandung semangat yang ditekan. Sampaikan perintahku, segel seluruh area inti pavilion Tianyuan, siapapun dilarang mendekat. Dengan langkah tergesa, ia pun langsung menuju gua pertapaannya Zhang Yuandong. Mulut gua itu diselimuti oleh lapisan demi lapisan penghalang formasi, biasanya hanya pemimpin pavilion Tianyuan sendiri yang dapat memasukinya. Di dalam gua Zhang Yuan, aura spiritual begitu padat hingga hampir berubah menjadi cairan, dan dinding gua dihiasi ribuan mutiara malam yang menerangi seisi ruangan bagaikan siang hari. Sang pemimpin pavilion melambaikan tangan, menghapus seluruh penghalang, lalu dengan hati-hati meletakkan 2 peti mati di atas altar batu giok di tengah ruangan. Di bawah cahaya mutiara, rune kuno yang menghiasi permukaan peti mati itu berkilauan redup terang, memancarkan hawa dingin yang menggigit dan aneh, seolah hidup dan berdetak perlahan. Harta dari reruntuhan zaman kuno.
Gumam pemimpin Tianyuan sembari mengusap tangannya, mata bersinar penuh keserakahan. Si bodoh Dev itu benar-benar tak tahu nilai barang. Menukar harta seberharga ini dengan nyawanya. Konyol. Ia pernah mendengar bahwa di reruntuhan zaman kuno terkadang terdapat senjata surgawi atau pil abadi yang dikuburkan bersama. Kedua peti ini yang memancarkan aura aneh, diyakini pasti menyimpan rahasia dahsyat yang tak ternilai. Ia menarik napas dalam-dalam, menghimpun seluruh kekuatan hidupnya, lalu menekan kedua telapak tangan ke salah satu peti yang dihiasi ukiran burung phoenix misterius. Bukalah untukku. Aura spiritual mengalir deras ke dalam peti, memicu ledakan cahaya merah yang menyilaukan dari rune-rune di atasnya. Dengan bunyi berat krit, penutup peti pun perlahan bergeser ke samping. Seketika, aroma amis yang menyengat dan menjijikkan membanjiri seluruh gua bercampur dengan bau busuk dan aura dendam yang begitu kuat hingga membuat pemimpin itu spontan melangkah mundur setengah langkah. Ia menahan mual dan melongok ke dalam. Alih-alih menemukan harta atau batu mulia, yang tampak adalah sesosok mayat perempuan mengenakan jubah phoenix yang robek-robek. Wajahnya membiru kehijauan, rambutnya kusut seperti ular, kuku-kukunya panjang hitam dan tajam. Meski telah mati entah sejak kapan, kedua matanya masih terbuka lebar, menatap dengan penuh kebencian dan rasa tidak rela. Yang lebih mengerikan, tubuhnya belum sepenuhnya membusuk, dari balik kulitnya tampak sesuatu yang menggeliat, dan benang-benang asap hitam terus keluar dari pori-porinya. Ini mayat berdarah. Wajah pemimpin paviliun langsung berubah pucat. Mayat berdarah adalah entitas jahat kuno yang memakan darah segar dan tetap menyimpan dendam, bahkan setelah mati, mereka dapat memanipulasi pikiran dan jiwa makhluk hidup. Ia buru-buru hendak menutup kembali peti itu, namun tiba-tiba bibir wanita itu terbelah dan memperlihatkan gigi taring seputih tulang. Awan kabut merah darah menyembur keluar dari mulutnya dan menyerbu ke wajah pemimpin paviliun. Celaka, matanya terbelalak, dan ia buru-buru memanggil perisai besi hitam, tapi kabut itu seperti makhluk hidup, langsung menembus pelindung dan masuk tepat ke tengah alisnya. Ia langsung merasakan kesadaran dingin menembus otaknya, suara jeritan roh-roh dendam menggema di benaknya, dan pandangannya menggelap disertai tubuh yang mulai gemetar tak terkendali. Di saat yang hampir bersamaan, peti kedua yang dihiasi ukiran naga tiba-tiba meledak terbuka dengan suara keras, dum, dan tampaklah sesosok mayat laki-laki mengenakan jubah naga yang koyak. Wajahnya mengerikan, seluruh tubuhnya tertutup pola-pola merah seperti luka darah, dan di dadanya yang berlubang sebesar mangkuk, jantung hitam pekat masih berdenyut perlahan, memancarkan aura jahat. Mayat itu membuka mata tanpa pupil, hanya dipenuhi warna darah dan mengeluarkan raungan tanpa suara yang berubah menjadi gelombang bunyi memekakkan telinga, mengguncang seluruh gua Zangyuan. Ia mengangkat tangan keriputnya dan membuat gerakan mencengkeram dari jauh. Seketika, energi spiritual dari dalam tubuh pemimpin paviliun melonjak keluar tak terkendali, mengalir deras ke dua peti mati tersebut. Kabut darah dari mulut mayat perempuan terus mengalir masuk ke dahi pemimpin, sementara jantung hitam dalam dada mayat laki-laki menyerap abis kekuatan hidupnya. Ah! Teriaknya penuh penderitaan. Ia dapat merasakan kesadarannya terkikis pelan-pelan, digantikan oleh kekuatan jahat dari entitas mayat berdarah. Tubuhnya mulai mengalami perubahan mengerikan, separuh wajahnya berubah membiru kehitaman dan ditumbuhi pola-pola mayat berdarah, kukunya tumbuh panjang dan tajam, sementara sisi wajah lainnya dipenuhi rona merah aneh dan kulitnya menjadi halus layaknya wanita. Suaranya pun berubah menyeramkan, berganti-ganti antara rendah dan maskulin hingga tinggi dan feminin. Hahaha, akhirnya kami kembali melihat cahaya dunia. Suara gila dan ganda itu keluar dari mulut pemimpin paviliun, tanda bahwa tubuhnya kini telah menjadi wadah dari kembalinya dua entitas terkutuk dari zaman kuno. Dua sosok mayat berdarah itu perlahan bangkit dari dalam peti mati, diselimuti kabut hitam pekat yang berputar-putar, dan kemudian melayang naik ke udara. Sementara itu, mantan pemimpin paviliun Tianyuan kini telah menjadi boneka mereka, tatapannya kosong, namun tubuhnya memancarkan aura yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya, mendekati puncak alam dispersi abadi dan hampir menyentuh ranah dewa bumi. Para semut paviliun Tianyuan, suara bercampur laki-laki dan perempuan keluar dari mulut sang pemimpin, tubuhnya yang aneh dan mengerikan menyapu pandangan ke arah para tetua yang mulai berdatangan, merasakan kekacauan di luar gua Zangyuan. Ikuti aku, musnahkan istana Sura. Keganjilan di paviliun Tianyuan tidak berlangsung lama. Ketika para murid inti menerobos masuk ke gua Zangyuan, yang mereka temukan hanyalah dua peti kosong dan pemimpin mereka yang kini telah menjadi makhluk setengah pria setengah wanita, dengan aura menindas yang membuat napas tercekat. Tanpa penjelasan apapun, pemimpin itu mengibaskan tangannya, dan puluhan kultivator berjubah hitam seperti kehilangan kendali atas tubuh mereka, mengikuti langkahnya terbang menembus langit, langsung menuju salah satu kekuatan besar di surga kedua, Istana Sura. Sementara itu di Istana Sura, Sang Tianyang masih tenggelam dalam penyesalan dan keraguan setelah membiarkan Penatua Agung pergi beberapa waktu lalu. Ia terus bertanya dalam hati, apakah keputusannya itu benar atau justru kesalahan besar. Ayah, kau masih memikirkan hal itu? Tanya Sang Lan, mendekati ayahnya yang termenung.
Sang Tianyang menghela napas panjang. Laner, apakah menurutmu ayah ini jahat? Memaksa memisahkan sepasang kekasih demi keinginan sendiri. Aku, Sang Lan ragu, tidak tahu harus menjawab apa. Ia memang merasa ayahnya terlalu berlebihan waktu itu. Dengan status dan kekuatannya, wanita manapun di surga kedua bisa ia dapatkan. Mengapa harus menghancurkan cinta orang lain demi keinginannya? Saat itu aku muda dan sombong. Apa yang kusukai, harus kumiliki, lanjut Sang Tianyang lirih. Tapi sekarang aku menyadari kesalahan itu, dan itulah sebabnya aku membiarkan Penatua Agung pergi. Jika suatu hari dia kembali untuk menuntut balas, mungkin aku tidak akan melawan. Kesadaran akan kesalahan masa lalu mulai menggerogoti hatinya. Ayah, semua itu sudah berlalu. Jangan disesali terus. Lebih baik kau fokus memperkuat dirimu kembali, ujar Sang Lan menenangkan. Baiklah, kata Sang Tianyang seraya bangkit, hendak kembali ke ruang latihannya. Namun tepat saat itu, kabut merah darah yang pekat bergulung-gulung muncul di langit di atas Istana Sura, disertai aroma amis dan ganas yang menusuk hidung. Sang Tianyang berdiri di pelataran utama, menatap tajam ke langit dengan alis berkerut. Sang Lan langsung mencabut senjatanya, pisau tangisan darah, yang memancarkan kilau merah gelisah. Ayah, siapa yang datang? Auranya sangat mengerikan, Sang Tianyang hanya menggeleng pelan. Ia juga tak tahu makhluk macam apa yang membawa aura seberbahaya ini. Sebelum pertanyaan itu sempat terjawab, puluhan bayangan hitam menembus awan dan mengambang di atas Istana Sura. Di barisan terdepan berdiri makhluk setengah pria setengah wanita mantan pemimpin Paviliun Tianyuan diselimuti kabut hitam, dengan wajah separuh membusuk dan sisi lainnya halus seperti wanita, tatapan matanya kosong namun memancarkan kegilaan berdarah. Sang Tianyang, suaranya menggema menembus langit dan bumi, perpaduan nada laki-laki dan perempuan yang sangat mengganggu pendengaran. Serahkan kristal darah Sura, jika tidak, hari ini, Istana Sura akan dimusnahkan. Mata Sang Tianyang menyempit. Kristal darah Sura, untuk apa kau menginginkan benda itu? Dan apa yang terjadi padamu? Kau, sudah bukan manusia. Kristal darah Sura adalah harta penjaga istana yang diwariskan dari generasi ke generasi di Istana Sura, dikatakan terbentuk dari jantung Dewa Sura kuno yang gugur dalam pertempuran. Ia mengandung kekuatan pembantaian yang luar biasa dan hanya dapat digunakan oleh pemimpin istana. Meskipun Paviliun Tianyuan dan Istana Sura tidak pernah rukun, mereka juga tak pernah memperebutkan kristal darah Sura, lalu mengapa tiba-tiba benda ini menjadi incaran? Lebih mengejutkan lagi, aura dari pemimpin Tianyuan itu kini sudah tidak lagi seperti manusia, bahkan melebihi puncak alam dispersi abadi dan mengandung tekanan dari tingkat dewa bumi. Bersambung.